Coba lihat jam tangan Anda. Lihatlah keyboard komputer Anda. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan yang paling penting, ke 0. Kita menggunakannya setiap hari. Kita menyebutnya angka Arab atau Arabic numerals. Tapi pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, dari mana sebenarnya bentuk angka ini berasal? Kenapa ada angka yang berbeda yang digunakan di Timur Tengah, tapi angka yang kita pakai justru disebut Arab? Jawabannya terletak dalam sebuah kisah epik yang melintasi ribuan kilometer, melibatkan 3 peradaban besar: India, dunia Islam, dan Eropa. Siap-siap, karena sejarah ini akan mengubah cara pandang Anda terhadap matematika. Kita mulai dari India. Angka yang kita pakai hari ini sesungguhnya adalah turunan dari sistem bilangan kuno India yang dikenal sebagai sistem bilangan Hindu-Arab atau Indo-Arab. Fakta kunci, sekitar abad ketiga sebelum Masehi, di India muncul angka Brahmi. Angka-angka ini adalah cikal bakal bentuk 1 hingga 9 modern, namun belum menggunakan sistem nilai tempat atau place value, dan yang terpenting, belum ada angka 0. Revolusi sebenarnya terjadi sekitar abad kelima Masehi. Para matematikawan India seperti Aryabhata mulai mengembangkan konsep nilai tempat. Namun, gebrakan terbesar datang dari Brahmagupta di abad ke-7 Masehi. Ia secara resmi mendefinisikan dan menggunakan angka 0 atau shunya sebagai konsep matematika yang berdiri sendiri. Angka 0 ini bukan sekadar penanda kosong, tetapi memungkinkan sistem desimal berbasis 10 bekerja secara efisien. Bayangkan, tanpa 0, bagaimana kita membedakan 1, 10, dan 100? Inilah titik awal revolusi matematika. Inilah bagian di mana orang Arab menjadi jembatan sejarah yang mengubah segalanya. Pada abad ke-8 Masehi, ketika peradaban Islam mencapai puncak keemasannya di Baghdad, para ulama dan ilmuwan Muslim mulai tertarik dengan pengetahuan dari Timur, termasuk sistem bilangan India yang revolusioner ini. Pahlawan utama dalam kisah ini adalah Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, seorang matematikawan Persia yang bekerja di House of Wisdom atau Baitul Hikmah di Baghdad. Sekitar tahun 825 Masehi, ia menulis sebuah buku fundamental berjudul Kitab Al-Jami wa Al-Tafriq Bihisab Al-Hain, atau tentang perhitungan dengan angka Hindu. Melalui karyanya ini, Al-Khwarizmi tidak hanya memperkenalkan sistem bilangan desimal berbasis 10, nilai tempat, dan angka 0 kepada seluruh dunia Islam, tetapi ia juga yang menyempurnakan penggunaannya untuk aljabar dan perhitungan praktis. Karyanya begitu berpengaruh sehingga namanya Al-Khwarizmi diletinkan menjadi algoritmi, yang kemudian menjadi akar kata algoritma yang kita pakai di dunia digital hari ini. Luar biasa bukan? Dari Baghdad, pengetahuan ini siap menyebar ke seluruh dunia. Lalu, bagaimana angka ini sampai ke kita dan kenapa kita menyebutnya Arab? Peran transmisi ini dimainkan oleh wilayah Andalusia atau Spanyol Muslim dan Afrika Utara. Para pedagang dan sarjana Arab membawa sistem bilangan ini ke Eropa pada abad ke-10 Masehi. Namun, ada perbedaan bentuk yang harus kita pahami. Ada 2 jenis utama angka Arab. Pertama, angka Arab Timur. Ini adalah angka yang masih digunakan di banyak negara Timur Tengah dan Asia Selatan. Bentuknya seperti ini. Mungkin Anda pernah melihatnya. Kedua, angka Arab Barat. Inilah bentuk angka yang kita kenal. 0, 1, 2. Ketiga, bentuk ini berevolusi di Maghreb atau Afrika Utara dan Andalusia yang kemudian diadopsi oleh Eropa. Perbedaan bentuk ini muncul karena evolusi gaya penulisan atau kaligrafi di masing-masing wilayah.
Figur penting yang membawa sistem ini secara masif ke Eropa adalah Leonardo dari Pisa, yang lebih kita kenal sebagai Fibonacci. Setelah melakukan perjalanan ke Afrika Utara, ia terkesima dengan efisiensi sistem perhitungan Arab ini. Pada tahun 1202, ia menulis buku fenomenal, Liber Abaci, atau buku hitungan. Di buku inilah ia memperkenalkan angka Hindu-Arab, nilai tempat, dan angka 0 kepada dunia Latin, menggantikan sistem angka Romawi yang sangat rumit. Coba saja bayangkan menjumlahkan MMDCCL 19 sedungam dengan CM90. Sulit sekali. Sistem baru ini jauh lebih superior dan praktis. Mengapa sebutan angka Arab melekat hingga kini? Padahal akarnya dari India. Sederhana saja, para pedagang dan orang Eropa mempelajarinya langsung dari bangsa Arab yang saat itu merupakan kekuatan intelektual dan komersial terdepan di dunia. Ketika sistem ini tiba di Eropa, mereka mengenalnya sebagai angka dari Arab atau Arabic numerals. Nama itu pun melekat. Terlepas dari penamaan yang sedikit keliru ini, sistem ini adalah tonggak revolusi ilmu pengetahuan. Tanpa angka 0 dan sistem nilai tempat ini, kalkulus tidak akan mungkin ada. Komputer tidak akan pernah tercipta, dan perhitungan astronomi serta fisika modern mustahil dilakukan. Angka yang terlihat sederhana ini adalah bahasa universal yang memungkinkan peradaban modern kita berjalan. Warisan bersama dari India dan dunia Islam. Jadi, kali berikutnya Anda menghitung, ingatlah perjalanan luar biasa angka-angka ini dari India kuno ke Baghdad hingga ke toko-toko di Eropa, dan akhirnya menjadi bahasa universal peradaban kita. Bukankah sejarah matematika jauh lebih menarik dari yang kita bayangkan? Tulis di kolom komentar fakta mana yang paling mengejutkan bagi Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah di balik layar ilmu pengetahuan lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.